Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha kelas 1 yang semoga dirahmati Allah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran PJOK ya, yaitu untuk tema 1G tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Nah, namun sebelumnya mari kita berdoa dengan salah satu doa, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, sekarang kalian coba simak ya. Nah, untuk pelajaran di tema 1G ini, pada kesempatan ini kita akan mempelajari subtema 1 dan subtema 2. Yuk kita buka subtema 1 pelajaran PJOK-nya. Nah, di sini di halaman 15 dan 16. Nah, kita pelajari halaman 15 dulu ya. Ciri benda hidup adalah bergerak. Nah, manusia ini adalah makhluk yang bergerak. Ya, bergeraknya itu dengan apa? Cara berjalan, dengan berjalan, berlari, dan melompat. Nah, kita akan mempelajari jalan kaki di tempat. Ya. Nah, simak nih, perhatikan gambarnya. Jalan kaki di tempat, posisi awal badan dan kepala tegak. Lihat, badan dan kepala tegak. Ya. Lalu arahkan pandangan ke depan. Pandangan ke depan, tidak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, apalagi ke belakang. Tidak ya. Tempatkan kedua lengan di samping badan. Nih, lihat yang pertama ya, kedua lengan di samping badan. Lalu angkat kaki kanan dengan lutut sedikit ditekuk. Lihat. Kaki ya sedikit ditekuk. Ya, angkat kaki kanan, nih kaki kanan dengan lutut sedikit ditekuk, letakkan kaki kanan lalu bergantian angkat kaki kiri. Jadi kanan dulu sedikit ditekuk, lalu turun lagi angkat yang kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bisa lakukan berulang-ulang ya. Nah, selanjutnya setelah latihan berjalan di tempat ya. Oh iya, jalan kaki di tempat ini berarti tidak maju ya, tidak maju ataupun mundur atau bergerak ke samping dan ke kanan. Jalan di tempat. Jadi tetap saja diam di tempat, hanya kakinya yang naik turun. Sebatas setinggi lutut ya, dengan sedikit ditekuk lututnya. Hitung bisa 1 sampai 4 atau sampai 8 bergantian. Selanjutnya adalah jalan kaki depan ke depan ini. Perhatikan sikap badannya. Mulailah dengan sikap badan dan kepala tegak. Berarti sama ya. Nah, kalau sekarang ini adalah berjalan ke depan. Sikap badan dan kepala tegak. Pandangan tetap ke depan. Sama seperti tadi jalan di tempat. Pandangannya kita melihat ke depan. Lalu posisi kedua tangannya di samping badan. Hampir sama kan dengan jalan kaki di tempat. Nah, pada saat maju ke depan, ayunkan tangan kiri ke depan. Jadi, pada hitungan pertama, langkahkan kaki kanan dulu. Kalau kaki kanannya maju, berarti yang tangannya yang maju tangan kiri. Nah, bergantian ya. Lalu pada saat kaki kiri maju, melangkah ke depan, tangan kanan melangkah ke depan. Nah, pada hitungan kedua, ganti posisi tangan dan kaki. Lakukan gerak jalan dengan irama hitungan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah berlari. Yang perlu diperhatikan adalah posisi badannya apa?
condongkan badan ke depan ya. Condongkan posisi badan ke depan. Maksud condongkan ini apa? Agak ada sedikit maju ke depan. Posisi badannya mendorong ke depan, maju mendorong ke depan. Atau di sini bahasanya condongkan posisi badan ke depan. Angkat lutut kaki kiri. Lihat nih, kaki kirinya diangkat lututnya. Nah, lutut kaki kanannya di bawah ya. Nah, lutut kaki kanannya di bawah. Lalu dorong badan, lalu mulai berlari dengan kaki kanan. Nah, dorong badan. Jadi bersedia, siap. Yang kedua siap. Go. Kaki kanan yang melangkah ke depan. Lalu ayunkan lengan kiri ke depan. Nah, larilah sekencang mungkin. Nah, ini adalah posisi start ya. Posisi biasanya ini lomba lari. Lomba lari. Nah, dimulai posisi startnya seperti ini. Bisa kalian lakukan di rumah ya. Bisa dipraktekkan. Yuk kita masuk ke tema berikutnya. Di pembelajaran maaf. Nah, ini ya. Oh ya, maaf. Sebentar. Agak susah. Oke. Nah, kalau tadi kan itu kita berjalan di tempat, maju ke depan dan lari ke depan. Nah, ini adalah kegiatan lomba lari ya atau jalan cepat di lintasan lari. Nah, caranya mudah, berdiri sejajar di garis awal, berjalanlah cepat dengan irama hitungan 1 sampai 8. Cobalah melangkah dengan langkah yang panjang. Nah, jangan lupa perhatikan setiap langkahnya. Nah, ini dilakukan di lintasan lari ya. Jadi pesertanya ada di dalam lintasan, di dalam garis-garis ini. Ini di lintasan lari. Ini sedang melakukan lomba jalan cepat. Nah, untuk yang subtema 1 nanti kalian agar lebih memahami pelajaran di subtema 1 silahkan kerjakan latihan soal halaman 42 ini mulai nomor 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mudah kok. Nah, jadi ini ada latihan ini agar kalian juga bisa lebih memahami materi yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke subtema 2. Subtema 2. Nah, masih ciri benda atau makhluk yang bergerak. Nah, selain manusia, kuda, kelinci, bangau, adalah makhluk ciptaan Allah. Dia melakukan kegiatannya, kalau kuda bisa berjalan, berlari ya, melompat. Mereka ini hidup di darat. Kalau bangau ada hidupnya di darat tapi sering mencari makan misalkan di atas sawah atau di pinggiran tepi pantai ya, di atas air juga. Kadang ada yang bisa terbang. Saat ini kita akan mempelajari mencontohkan gerakan-gerakan berlari seperti kuda. Ini lihat. Nah, posisinya seperti ini. Yuk kita simak sama-sama. Nah, posisi kaki kiri di depan, lalu kaki kanan di belakang. Posisi badan miring condong ke depan. Berlarilah dengan melangkahkan kaki kanan. Nah, ini yang sedang dilakukan siswa ini adalah saat mulai berlari. Jadi langkah kaki kanannya di depan ya. Di kaki kanannya melangkah terlebih dahulu.
Ini saat mulai berlari. Sebelumnya sikapnya apa? Kaki kirinya di depan pada saat diam, kaki kanan di belakang. Nah, pas saat mulai berlari, dia melangkahkan kaki kanannya terlebih dahulu. Langkahkan kaki kanan jauh ke depan dengan paha diangkat ke atas. Dan ayunkan tangan kiri ke depan. Ingat ya, tadi kita sudah pelajari. Jadi kalau kaki kanan yang melangkah ke depan, untuk tangannya, tangan mana? Kiri ya. Jadi kalau kaki kanan, tangan kiri. Kaki kiri maju melangkah ke depan, yang mengayun ke depan, tangannya kanan. Sebaliknya ya. Nah, sekarang, gantilah posisi kaki kiri dengan tangan kanan diayun ke depan. Pastinya dengan gerakan lebih cepat ya kalau berlari. Nah, kita akan mencontohkan sekarang adalah melompat seperti kelinci. Posisi badannya jongkok dengan tumpuan kedua telapak kaki di depan. Kaki depan ditekuk. Posisi tangan ditekuk di depan badan. Ini coba lihat. Nah, ya. Seperti ini. Nah, mirip kan dengan kelinci? Tapi kelincinya tidak sebesar manusia ya. Ini hanya contoh saja. Kalau kelincinya sebesar manusia nanti jadi apa? Kelinci raksasa ya. Nah, ini hanya contoh ya. Supaya lebih jelas, karena yang ukuran sebenarnya adalah kelinci lebih kecil dari manusia. Ini perhatikan, Bapak ulangi. Posisi jongkok dengan tumpuan kedua telapak kaki di depan ditekuk. Nah, seperti jongkok ya. Lalu posisi tangan ditekuk di depan badan. Gerakan melompat seperti kelinci. Berikutnya, jatuhkan badan ke depan. Jadi yang bagian tubuh yang melompat pertama kali pada saat melompat kelinci adalah tangan dahulu ya. Nah, tangan dahulu yang maju ke depan, lalu posisi kaki mendorong badan. Nah, pada saat mulai mendarat, jatuhkan badan ke depan dengan tumpuan kedua tangan yang diikuti kaki dengan posisi seperti semula ini ya, pada saat mendarat. Jadi gerakan pertama melompat kelinci adalah yang melangkah ke depan adalah yang maju pertama adalah lengan, tangan ya. Nah, sekarang ini adalah berikutnya gerakan berdiri satu kaki seperti bangau. Nah, bangau atau mungkin kalian tahu flamingo. Nah, flamingo juga kakinya panjang seperti ini ya. Biasanya mereka bisa berdiri dengan satu kaki atau melangkahnya satu langkah ya, lama bergantian gitu. Kaki kanan dulu diangkat, kaki kiri, setelah itu baru gantian kaki kiri yang diangkat. Nah, jadi kalau seperti ini untuk melatih keseimbangan, ingat ya. Jadi menggunakan satu kaki diangkat adalah latihan keseimbangan. Nah, posisi badannya berdiri tegak lurus dengan kedua tangan lurus di samping badan. Angkat kaki kiri dan kaitkan. Lihat nih, kaitkan ke depan ya. Posisi ini kaki kiri yang diangkat dikaitkan di depan lutut atau di belakang lutut. Ini di belakang lutut, maafan. Nah, dikaitkan di belakang lutut. Di belakang lutut kaki kanan. Ya. Tahan posisi. Lalu kalian bisa hitung sampai berapa lama hitungannya. Nah, ini untuk melatih keseimbangan. Setelah itu kalian bisa lakukan bergantian. Kalau tadi kaki kiri yang diangkat, lalu bisa kalian gantian dengan kaki kanan yang diangkat. Mudah ya, insya Allah. Nah, berikutnya di subtema 2 di pembelajaran 4,
kita akan melakukan kegiatan menirukan gerakan salah satu hewan, yaitu gajah. Hanya saja di sini kita seperti melakukannya gerakan seperti gajah dengan belalai. Nah, belalainya ini posisinya kita tangannya kita tempelkan maju ke depan ya, seperti ini. Nah, yuk kita simak deh. Nah, pertama adalah berdiri kangkang atau kedua kaki dilebarkan. Ini ya, berdiri kangkang, jadi antara kaki kanan dan kaki kiri dilebarkan seperti membentuk segitiga. Lalu tubuhnya, badan membungkuk ya. Nah, perhatikan juga tangannya nih, kedua lengan menggantung, kedua telapak tangan menjadi satu seperti ini ya. Nah, setelah itu sambil membungkuk kita bisa berjalan maju ke depan dengan mengayunkan lengan ke kiri dan ke kanan seperti belalai gajah, atau gajah yang sedang berjalan mengayunkan belalainya. Bisa mulai dari hitungan 1 sampai 4 berjalan sambil mengayunkan lengan ke kiri dan ke kanan. Lakukan seperti gajah berjalan sambil menggerakkan belalainya. Seperti itu ya, kanan kiri diayunkan. Nah, yang keempatnya adalah hitungan 5 dan ke-8 berjalan belok ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau tadi kan maju sambil menggerakkan lengan seperti belalai gajah yang ke kanan dan ke kiri. Yang berikutnya adalah kalian mencoba berjalannya sambil belok ke kanan dan ke kiri dan sambil mengayunkan lengan seperti belalai. Bisa dilakukan berulang kali ya. Nah, alhamdulillah, untuk pelajaran PJOK subtema 1G, tema 1G, subtema 1 dan 2 ini sudah kita pelajari. Untuk latihannya, latihan subtema 2 ada di halaman 82 ya. Nih, nomor 19 dan sampai dengan 24. Bila kalian kurang paham, tinggal buka lagi tadi ini. Misalkan nanti ada pertanyaan yang mungkin kalian kurang paham, ya di latihan soalnya, kalian bisa melihat lagi materinya subtema 2 ini di pembelajaran 2 dan 4. Nah, semoga Allah mudahkan. Baik, untuk pelajaran ini hari ini sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan soal latihannya dan nanti dikirim foto jawabannya seperti biasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.